Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emir Aminuddin dalam mata kuliah Web Programming 3. Di praktikum kali ini kita akan mempraktekkan pembuatan aplikasi klien. Ya, aplikasi klien yang bisa meminta data ke server. Ya, tapi nanti kita belum membuat servernya atau API-nya atau service-nya. Jadi nanti servernya itu masih berupa data file biasa, yaitu nanti pakai data TXT ya. Tapi data TXT itu isinya mirip seperti output yang akan kita buat nanti di backend, yaitu outputnya tipenya formatnya JSON. Nah, jadi ada dua teknik yang akan kita gunakan nanti, ada get dan post. Untuk part yang pertama ini kita akan mempraktekkan pembuatan klien dengan teknik request get ya. Caranya gimana? Langsung aja kita mulai. Pertama-tama silakan XAMPP-nya diaktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya ya. Karena kalau kita udah bermain Ajax itu harus berada di folder htdocs-nya, harus lewat server walaupun dia berbentuk HTML atau JavaScript ya. Jadi nggak bisa langsung klik dua kali request Ajax, itu nggak akan jalan gitu ya. Jadi bagusnya lewat localhost gitu. Jadi kita harus bermain dengan htdocs. Oke. Nah, jadi kita buka dulu folder htdocs-nya. Kalau saya ada di xampp htdocs ya. Nah, ini saya sudah buat klien sederhana buat contohnya dia nih. Oke, jadi kita buat folder baru namanya klien sederhana ya. Klien sederhana. Oke. Jadi kita buat folder baru namanya klien sederhana. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi kliennya, yaitu berisi HTML dan JavaScript serta ada file CSS-nya untuk ya rapi-rapiin aja ya. Oke, step pertama kita akan membuat file HTML-nya dulu. Jadi silakan buat new file. Kita buat HTML-nya latihan jQuery. Jadi ini baru latihan dasar aja ya. .html. Oke. Terus kita buka di Sublime ya, atau text editor kalian kalau kalian pakai Virtual Code, VS Code itu juga bisa. Oke, jadi kita buat HTML-nya dulu. HTML judulnya homepage. Terus kita buat isinya. Kita akan buat dua menu dulu, yaitu ada menu homepage, lalu ada menu input berita baru. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi klien untuk melihat daftar berita, dan kita juga bisa menginputkan berita baru atau mengupdate berita yang sudah ada. Tapi nanti kita akan coba dua aja ya, untuk mendapatkan berita dan menginputkan berita. Nah, untuk update-nya nanti kita ketikkan lanjut aja. Yang penting dasarnya kita bisa menggunakan get dan post. Oke, kita buat dua menu ini. Kemudian linknya untuk href-nya kita pakai tanda pagar ya. Jadi harus pakai tanda pagar biar kita nggak kemana-mana, karena kan ini yang berubah cuma kontennya ya, bukan seluruh halamannya. Kalau kita nggak pakai tanda pagar, nanti dia akan reload, akan berganti halaman ya, jadi akan memanggil halaman yang ada di href ini. Tapi kalau dia dipakai tanda pagar, dia akan tetap berada di dalam halaman ini, yaitu di latihan jQuery.html. Nah, untuk homepage kita pakai home. Kalau berita baru kita pakai form input. Oke ya. Terus biar nanti stylenya seragam, kita kasih aja kelasnya menu. Oke, kemudian kita kasih hr di bawahnya untuk garis pembatas gitu aja sih. Nah, kemudian kita buat div id konten HTML. Nah, ini untuk penampung kontennya ya, nanti yang berubah-ubah, misalkan kontennya itu list
list berita, berarti nanti di sini isinya list berita. Kalau kontennya itu form input, berarti di sini nanti isinya form input. Kalau isinya detail berita, berarti di sini isinya detail berita. Nanti isinya di sini dirubah oleh JavaScript, oleh jQuery yang akan kita pakai. Oke. Jadi HTML-nya sebenarnya isinya seperti ini aja ya. Nah, biar lebih rapi kita tambahkan CSS. Kita buat CSS link link href-nya kita buat aja namanya style.css. Oke. Kemudian kita buat new file CSS-nya. Nah, ini style.css. Lebih rapi aja sih, tergantung kalian mau rapi apa enggak, sebenarnya opsional aja. Nah, di modul juga udah saya share kodenya. Di modul itu kode CSS-nya bisa di copy paste ya. Karena saya bilang tadi opsional ya. Jadi yang penting bisa rapi aja halamannya. Kalian mau mau biasa aja juga nggak apa-apa. Nah, fokus utamanya di HTML sama JavaScript-nya. Oke, isi style CSS seperti ini. Gak usah saya jelaskan lah ya CSS. Intinya untuk style menu H1 berita. Ya, nanti ada konten beritanya, ada konten formnya juga. Nah, itu nggak ada di HTML, tapi nanti adanya di data yang dikembalikan oleh server. Tapi kita sekalian juga styling di CSS ya, biar sekalian gitu ya. Jadi data di server itu menyesuaikan CSS kita gitu ya. Oke, kemudian kita juga, karena kita pakai jQuery, kita juga harus memanggil file jQuery-nya. Nah, kalau file jQuery itu kebetulan saya ada versi 3.3.1 atau kalian bisa download sendiri versinya, mungkin ada yang lebih baru sekarang ya. Kalau saya pakai yang 3.3.1 min.js, nanti saya share juga ya. Oke, berarti tinggal kita panggil aja filenya jQuery yang ini. Untuk panggilnya pakai aja script. Ini kurang gede ya, nah, saya gedein lagi deh biar kelihatan. Script type JavaScript, source-nya jQuery 3.3.1 min.js seperti ini. Udah, jadi sekarang ini untuk persiapan awalnya udah seperti ini aja. Baru selanjutnya kita buat pemanggilan Ajax-nya. Ya, jadi untuk pemanggilan Ajax-nya kita buat lagi satu JavaScript baru. Kita namain aja filenya ajax_call.js. Nah, di file ini nanti yang akan banyak kita bermainnya ya. Banyak moddingnya di sini. Oke, kita buat dulu filenya yaitu ajax_call.js. Nah, yang pertama yang kita buat adalah eventnya. Nah, event ini cukup spesial. Jadi event itu dia baru bisa bekerja kalau di HTML itu ada elemennya. Nah, tapi kalau elemennya itu dinamis ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau isi dari konten HTML ini, div ID konten HTML ini kan isinya nanti dinamis ya, diubah oleh JavaScript. Kalau kontennya itu dinamis, eventnya itu nggak akan bekerja ya, jadi harus di restart gitu, dipanggil lagi eventnya baru bisa bekerja. Nah, makanya kita nanti akan buat di sini, kita akan buat fungsinya yaitu reload event. Jadi untuk menampung event untuk konten dinamisnya nanti. Nah, jadi salah satu konten dinamis ini berisi link menuju detail ya. Jadi kalau diklik nanti langsung masuk ke detail berita. Nah, itu kan nggak ada nih di sini link beritanya. Itu artinya dinamis. Nah, link beritanya itu nanti diberikan kelas link berita. Maka di sini kita seleksi menggunakan Ajax.
link berita. Nah, nanti servernya yang akan menyesuaikan, atau kalau servernya udah ada, kitanya yang menyesuaikan server. Jadi kita bisa membuat klien atau API server itu bisa buat secara barengan gitu, atau bisa buat satu-satu dulu ya. Jadi mana yang menyesuaikan. Oke, jadi kita di sini akan membuat klien dulu, berarti nanti servernya menyesuaikan link beritanya pakai kelas link berita titik on ya. Kemudian klik. Jadi ketika ada klik di link berita ini, di kelas link berita, maka dia akan menjalankan fungsi. Nah, jadi dia akan menjalankan fungsi ini nanti, yaitu convert URL. Terus kita panggil this. This itu maksudnya adalah elemen dari link berita ini, kelas link berita. Nah, jadi sebenarnya this ini sama dengan link berita. Jadi representasinya aja. Jadi nggak perlu ditambahkan variabel ya. Jadi this ini udah ngambil dari sini, sama aja kayak ini. Tapi kalau link berita itu kan, kalau kelas ya, kalau kelas link berita itu nanti kan lebih dari satu nih, ada lebih dari satu berita 1, 2, 3. Nah, this ini dia akan mengambil link yang terdampak eventnya. Kan kita klik cuma satu kan, misal kita klik link berita kedua, berarti this ini adalah link berita kedua. Seperti itu logikanya. This hash. Oke. Nah, oh ini sorry, ini jangan langsung ditutup ya. Baru di sini. Jadi klik, kemudian function, baru tutup tanda kurungnya. Oke, jadi ini reload event dulu. Kemudian kita buat fungsi yang kedua, yaitu load content. Nah, ini berisi Ajax engine-nya ya. Jadi dengan load content ini nanti kita bisa memanggil data di server. Nah, link ini nanti, parameter link ini nanti berisi URL servernya. Kita mau manggil alamat domainnya atau alamat situsnya itu di mana, alamat API-nya, alamat service-nya lah. Itu di mana? Ini lewat parameter link. Nah, untuk pemanggilan Ajax di jQuery kita pakai fungsi Ajax. Kemudian link. Kemudian type get. Jadi kalau pakai jQuery, kalau dia tipenya get, pakai aja type-nya get. Kalau dia tipenya post, makanya tipenya post. Ya, gampang sebenarnya ya. Terus sukses. Nah, kalau dia sukses pemanggilannya, maka function. Nah, untuk parameter di sukses ini ada data, ada status, dan ada XHR-nya. Nah, yang paling penting di sini adalah data ya, karena ini data yang dikembalikan oleh server. Status itu statusnya apa? 404, 200, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau nanti 404 dan lain-lain nanti ada di fungsi error ya. Jadi dia nggak masuknya di sukses. Tapi kalau statusnya 200 itu nanti masuknya ke sukses. Kalau dia oke lah, ini sukses, datanya berhasil didapatkan, itu nanti masuknya ke sukses. Tapi kalau 404, 500, 503 dan lain-lain yang error itu nanti masuknya ke fungsi error ini. Kalau fungsi error itu ada CQXHR, terus text status, sama error MSG. Error message. Tapi sebenarnya ini bisa kalian otak-atik aja ya. Nah, ini manut
dokumentasi jQuery-nya aja, tapi sebenarnya ini bisa kalian otak-atik untuk penamaan variabelnya. Yang penting urutannya ini. Kalau di sukses urutan pertama itu data, kedua status, ketiga XHR. Kalau urutan pertama di error, XHR-nya, teks statusnya, errornya apa, not found dan lain-lain. Terus error message-nya apa gitu. Oke, kalau sukses kita nanti akan parsing dulu JSON-nya. Jadi karena yang didapatkan dari server itu dia adalah berbentuk teks, harus diparsing dulu. Nah, jadi untuk parsingnya itu bisa menggunakan fungsi json.parser. Ya, parsing itu maksudnya adalah mengubah format data ya. Jadi dari format data teks itu diubah ke format data JSON. Ya, karena nanti emang kita sediainnya format datanya adalah JSON. Tapi dia karena nanti menggunakan echo atau return itu nanti dia bentuknya adalah teks data. Jadi yang diparsing adalah data. Baru setelah berhasil diparsing kita ubah si ID konten HTML-nya ini. Konten HTML titik untuk merubah isinya kita bisa menggunakan fungsi HTML ya. Kenapa HTML? Karena nanti seperti yang sudah saya bilang tadi ya, ini kan isinya nanti dinamis, berisi list berita, berisi form dan lain-lain. Nah itu nggak mungkin cuma teks dan ada tag HTML-nya, makanya kita pakai fungsi HTML. Obj data titik konten. Jadi nanti kita akan membuat objek JSON-nya punya indeks konten. Ya. Kemudian title .html. Nanti kita panggil juga objek datanya titik title. Reload. Oke. Jadi nanti kita akan membuat JSON-nya itu punya indeks konten dan juga punya indeks title. Nah, kemudian kita panggil reload event-nya. Ya. Jadi setiap kali ada Ajax sukses itu kita panggil reload event. Kenapa? Biar nanti ketika link beritanya itu diklik, nanti kan nanti ada link berita nih. Kalau link beritanya itu diklik nanti bisa manggil fungsi convert URL. Nah baru selanjutnya kita bikin convert URL-nya. Oh ya, errornya lupa ya. Errornya kita kasih aja sama kayak ini. Kita seleksi konten HTML-nya, judulnya juga, tapi nggak ada reload event-nya karena error ya. Kita titelnya judulnya aja error. Maksudnya title ini adalah yang ini ya. Ini kan nggak ada tanda baca nih, berarti tag HTML title. Jadi nanti judul halamannya itu berubah dari homepage jadi error atau jadi apapun title yang ada di data JSON-nya. Kemudian kontennya adalah kita akan infokan error data titik error MSG. Nah, seperti ini. Kita coba gitu dulu ya. Nah, jadi kalau sukses seperti ini, error seperti ini. Baru kita bikin fungsi yang dipanggil ketika link beritanya diklik, yaitu convert URL-nya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, link itu kan nanti berbentuk dinamis. Jadi kalau di localhost / nama folder kita apa, tapi kalau di upload udah langsung nama domainnya. Nah, kalau cuma satu link kita cuma ganti satu aja, tapi kalau ada banyak link kita bisa ganti banyak loh.
dari yang localhost / nama folder diganti semua jadi admin apa, misal jadi domainnya apa. Jadi misal ada API atau link localhost / admin / barang, localhost / admin / seller, localhost / admin / produk, misalkan gitu. Berarti kan ada 3 link tuh. Kalau kita upload API-nya biar bisa diakses secara online, berarti kan nanti kita ganti semua ketiga-tiganya. Jadi misalkan admin.com/barang, admin.com/seller, admin.com/produk. Nah, nanti kan jadi lebih ribet, susah ya. Sehingga ya kita lebih bagus bikin satu variabel penampung sendiri. Namanya base URL. Sama dengan, nah di sini kita tambahkan, kalau kalian pernah belajar kode igniter semester lalu ya, konsepnya sama. Kita tambahkan di sini domain kita atau link dari website kita, website intinya ya, sebelum ada nama controller, nama file dan lain-lain. Yang intinya rootnya ya, root foldernya, root filenya. Kalau kalian kan masih pakai localhost ya, jadi kita panggil aja folder ini sendiri, yaitu localhost client sederhana. Nah, nanti kalau kita pindah, misalkan kita upload jadi admin.com ya, tinggal ganti aja ini jadi admin.com. Jadi cuma satu variabel aja yang kita ganti. Ya, jadi ini mempersingkat, mempermudah kita untuk maintenance kodenya. Kemudian kita buat function. Kenapa nggak berubah nih? Function. Kita beri nama convert URL. Kemudian hash. Nah, hash ini didapat dari mana? Hash ini didapat dari href ini nanti ya. Jadi nanti kita kasih di href ini. Nah, kemudian isinya ini kan dia untuk mengakses href ini kan kita pakai property hash namanya. Nah, this hash, pakai hash. Nanti dia isinya hash ini adalah tanda pagar home, tanda pagar for input, tanda pagar nanti kalau di link berita kita bisa buat tanda pagar ID berita, ID 1, ID 2, ID 3 gitu ya intinya. Nah, karena hashnya itu ada tanda pagarnya, kita hilangkan dulu tanda pagarnya, kita replace dulu. Jadi kita di sini buat var hash clean. Ya. Kita buat variabel hash clean dulu. Hash ya, karena dia ada tanda pagarnya, kita replace tanda pagar jadiin kosong. Nah, ini untuk merubah atau mengganti karakter menggunakan JavaScript, pakai fungsi replace ya. Jadi nanti apapun yang ada tanda pagarnya /home /inform input, nanti dia berubah jadi home, berubah jadi form input, pagarnya hilang. Kemudian kita buat var URL sama dengan base URL. Nah, terus kita di sini buat kondisi. Kita kan ada menu home sama menu form input ya. Jadi kita buat kondisi if hash clean ya, yang kita udah bersihin tadi sama dengan home. Ya, karena pagarnya udah hilang berarti tinggal home. Maka URL sama dengan URL plus data API.txt. Nah, jadi nanti kita akan membuat file JSON tapi dalam bentuk txt, bukan file .json gitu ya. Karena jadi yang kita dapatkan dari server itu dia tipenya adalah text, bukan tipe JSON sebenarnya. Kemudian else if hash clean lagi sama dengan form input, yang ini yang kedua.
maka kita buat URL sama dengan data API form. Jadi kita buat juga data API form.txt. Baru else, kalau si link beritanya yang diklik, nanti kita URL sama dengan URL plus data API detail.txt seperti ini. Nah, baru kita di sini panggil fungsi load kontennya. Load kontennya. Linknya diganti jadi URL. Nah, jadi saling nyambung ya. Load konten itu manggil reload event. Reload event di dalamnya itu ada event untuk manggil convert URL. Jadi saling nyambung mereka. Jadi gitu. Nah, untuk file txt-nya jadi saya share. Jadi saya ada 3 file untuk servernya ya. Sebagai server pengganti, server sederhana. Nanti kita akan bikin server benerannya, API benerannya menggunakan Laravel ya. Contohnya ini data api.txt. Isinya nanti kayak gini. Ada jumlah berita, indeks jumlah berita, ada indeks konten, dan ada indeks title. Ini saya ganti JavaScript JSON. Nah, kayak gini dia sebenarnya. Jumlah berita, konten, dan title. Nah, kontennya ini kita lihat ada tag HTML-nya. Nah, nanti di server kita akan membuat juga gimana caranya biar formatnya itu seperti ini. Ya, ini kita akan pelajari. Nah, nanti kita udah punya contoh file JSON-nya terlebih dahulu. Nah, ini akan kita load ya. Oke, kita coba. Oke. Kalau udah, sebentar tadi. Kita untuk awalnya kita panggil dulu convert URL home. Jadi secara default ketika si latihan jQuery.html ini dipanggil, di load di browser, nanti dia akan memanggil fungsi convert URL home. Artinya dia akan memanggil data api.txt. Data ini berarti kan yang dipanggil nanti. Nah, jadi kontennya ini dari konten HTML itu isinya adalah nanti ini. Indeks konten yaitu ini. Berarti ini adalah list berita. Ya. Terus title-nya berubah jadi home page. Nanti berubah sesuai dengan isi dari API-nya. Oke. Nah, itu secara defaultnya. Kemudian kita akan membuat event untuk menunya ya. Ini kan event kelas menunya belum ada nih. Kita buat event untuk menunya. Kita seleksi kelas menu on, sama kayak ini tadi ya, on klik. Ketika diklik, function kita panggil convert URL dish hash. Oke. Jadi untuk mendapatkan atribut href-nya itu pakai dish hash ya, hash. Nanti dia home atau form input. Seperti itu. Oke, dari ini bisa kita coba. Jadi sekali lagi XAMPP-nya diaktifkan ya. Kemudian kita buka browser. Kita coba localhost client sederhana. Pastikan sama dengan ada apa yang kalian edit ya. Ini banyaknya salah nih, dieditnya sebelah mana, tapi yang dipanggil file apa gitu ya. Ini kan htdocs berarti kan localhost client sederhana. Benar ya? Client sederhana. Nah, terus filenya adalah apa nih? Latihan jQuery.html. Nah, sekarang udah kelihatan langsung daftar beritanya ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat network, kita reload ulang. Nah, ini dia manggil data API.txt. Ya, previewnya seperti ini. Jadi isinya sama dengan yang ini. Nah, nanti di server itu ya isinya kayak gini juga. Misal kita ganti kontennya cuma H1 doang. Ya, cuma H1 doang data API.txt-nya. Kita reload. Oh, ini dia masih di dalam case biasanya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan dulu ya, ada case itu berarti disimpan dalam lokal komputer kita. Kalau kita reload, dia akan manggil otomatis case-nya. Kalau mau case-nya hilang, kalau kita edit terus mau case-nya hilang, itu kita bisa hard refresh atau empty case and hard refresh. Nah, sekarang udah ngikutin apa yang kita ubah tadi. Kontennya tinggal H1 doang. Sama ya. Oke, jadi isi dari si div ID konten HTML ini ya. Ini kan dia di dalam div ID konten HTML ya. Sesuai dengan apa yang ada dalam data API.txt. Gitu. Kita reload. Sama ya. Dan kita ubah lagi sesuai yang tadi ya. Kita reload lagi. Nah, dia sekarang berubah sesuai apa yang ada di sini. Seperti itu. Terus kalau kita klik menu input berita baru, ya kita cek networknya, dia manggil data API form.txt sesuai dengan kondisinya ya. Kalau form input, kita klik form input, itu dia manggil data API form.txt. Isinya sama. HTML juga kontennya, tapi dia ini untuk form. Ya. Terus judulnya form tambah berita, titelnya form tambah berita. Ini ganti form tambah berita titelnya. Kayak gitu. Kalau kita klik homepage lagi, home, balik ke homepage. Kalau kita klik detail, nah ini yang saya sebut kelas link berita. Ini kan dia ada kelas nih, link berita. Href kelas link berita. Ini juga sama, dia juga kelas link berita. Jadi kalau link beritanya ini diklik, nanti dia akan manggil si event ini untuk memanggil convert URL this hash, dan nanti dia karena dia bukan home dan bukan form input, berarti yang dipanggil adalah data API detail.txt. Jadi ini datanya masih statis ya. Jadi apapun yang kita klik di kelas link beritanya, nanti isinya ini. Ya. Coba kita klik, coba kita klik. Nah, penyebab aplikasi Android. Kita kembali ke homepage lagi, kita klik yang bawah, penyebab aplikasi Android. Karena emang isi filenya sama. Nanti kalau kita udah buat API server yang beneran, nanti ini isinya sesuai dengan data yang ada di database. Nah, ini untuk penggunaan get. Ya, intinya sebenarnya ada di sini ya. Ajax tipe get. Kalau ini nggak ada, semuanya itu nggak akan jalan, nggak akan berubah. Nggak ada pemanggilan di server, kita klik apa-apa nggak akan berubah. Jadi isinya masih sama kayak gini aja. Jadi intinya ada di sini. Kalau mau merubah, intinya di sini. Jadi kalau kalian reload, ada pemanggilan di server tapi kok nggak muncul pak, berarti kalian salah di seleksi ini. Jadi belum ada seleksi, belum ada perubahan data. Tapi kalau di sini udah muncul, berarti Ajax-nya jalan. Intinya gitu aja sih. Tapi kalau nggak berubah, berarti seleksinya yang salah. Gitu ya. Jadi dari materi pertama sampai sekarang itu masih saling nyambung, saling melengkapi, karena itu emang komponen dari Ajax itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi part pertama. Nah, di modul juga ini di part pertama ya, tentang request get menggunakan Ajax. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.